Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 26 Juni 2025, Pekan Biasa ke-12, Ofisi Pekan ke-4, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku. Walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Mada. Kristus penebus ilahi,
Bersabdalah pada kami, singkirkanlah kejahatan, supaya iman bertahan. Jangan kami memikirkan dugaan yang bukan-bukan tentang sesama saudara, hingga keruh suasana. Semoga kami berusaha membina kasih setia, agar dalam segalanya kerukunan tetap nyata. Terpujilah Kristus Raja dan Bapa Maha Kuasa, serta Roh Penghibur suci, sumber kasih yang sejati. Amin. Pendarasan Mazmur. Leluhur kami mencapai kemenangan bukan berkat kekuatannya, melainkan berkat keperkasaanmu dan cahaya wajahmu. Mazmur 43. Bencana umat Allah. Dalam segalanya itu kita akan menang dengan jaya, karena kekuasaan Kristus yang mencintai kita. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar kisah yang diceritakan para leluhur kami tentang karya agung yang Kau lakukan pada zaman mereka, yang Kau kerjakan dahulu kala dengan tangan-Mu, untuk menanam umat-Mu Kau halaukan para bangsa. Kau cerai-beraikan mereka supaya umat-Mu dapat berkembang. Leluhur kami merebut tanah bukan berkat pedangnya sendiri. Mereka mencapai kemenangan bukan berkat kekuatannya, melainkan berkat keperkasaanmu dan cahaya wajahmu. Sebab Engkau cinta pada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku, Panglimaku yang menyelamatkan keturunan Yakub. Berkat kekuatan-Mu kami tundukkan lawan kami. Berkat nama-Mu kami kalahkan musuh-musuh yang menyerbu. Sebab bukan busurku yang kuandalkan, bukan pedangku yang memberi kemenangan, melainkan Engkaulah yang memberi kami kemenangan atas musuh. Engkaulah yang mempermalukan lawan kami. Maka hanya Engkaulah kebanggaan kami senantiasa. Nama-Mulah kami puji sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa,
dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Leluhur kami mencapai kemenangan bukan berkat kekuatannya, melainkan berkat keperkasaanmu dan cahaya wajahmu. Tuhan tidak akan memalingkan wajahnya daripadamu jika kamu kembali kepadanya. Namun engkau membuang dan mengaibkan kami. Engkau tidak lagi mendampingi tentara kami. Engkau membiarkan kami dipukul mundur oleh lawan dan dirampas oleh musuh kami. Engkau menjadikan kami bagaikan ternak sembelihan dan mencerai-beraikan kami di antara para bangsa. Engkau menjual umat-Mu tanpa harga dan menganggap kami tak bernilai. Engkau menjadikan kami bahan celaan tetangga, ejekan dan olok-olokan di lingkungan kami. Nama kami dipakai sebagai sindiran oleh para bangsa, sebagai lelucon oleh khalayak ramai. Kehinaan menghantui kami sepanjang hari. Kami malu dan kehilangan muka, sebab musuh mengumpat dan memfitnah kami. Mereka menyerang dan membalas dendam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan tidak akan memalingkan wajahnya daripadamu jika kamu kembali kepadanya. Bangunlah ya Tuhan, janganlah marah terus-menerus. Segala macam cerca menimpa diri kami, namun kami tidak lupa akan Dikau. Tidak pula melanggar perjanjian-Mu. Hati kami tidak mengingkari Engkau, dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Engkau mematahkan hati kami
dan meliputi kami dengan kegelapan. Seandainya kami lupa akan Allah kami, atau menadahkan tangan kepada dewa lain, masakan Allah tidak mengetahuinya? Ia akan menyelami segala lubuk hati. Sesungguhnya karena Engkaulah kami dibantai sepanjang hari dan diperlakukan sebagai domba sembelihan. Bangkitlah, mengapa Engkau tidur ya Tuhan kami? Bangunlah, janganlah marah terus menerus. Mengapa Kau palingkan wajah-Mu daripada kami? Mengapa penindasan dan kemalangan kami tidak Kau hiraukan? Kepala kami ditundukkan sampai mencium debu. Tubuh kami tertiarap melekat di tanah. Bangkitlah untuk menolong kami. Bebaskanlah kami demi kasih setia-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bangunlah ya Tuhan, janganlah marah terus menerus. Bacaan dari kitab 1 Samuel bab 2 ayat 22 sampai 36. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku,
membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel. Dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-355. Orang-orang yang bergerak di dunia usaha mengatakan bahwa waktu adalah uang. Bagiku itu kecil artinya. Bagi kita yang bergerak dalam usaha keselamatan jiwa-jiwa, waktu adalah kemuliaan. Artikel ke-356. Aku tidak mengerti bagaimana engkau dapat menyebut dirimu seorang Kristiani dan hidup bermalas-malasan tanpa guna. Lupakah engkau akan hidup kerja keras Kristus? Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan.
Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Delikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah segala kuasa, milik-Mu-lah segala kebaikan. Tanamkanlah dalam umat-Mu cinta akan Dikau, dan binalah segala yang baik dalam diri kami. Murnikanlah semangat ibadah kami, dan teguhkanlah dengan kasih setia-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.